warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3 macam kegiatan. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua yaitu distribusi, dan yang ketiga yaitu konsumsi. Nah, produksi di sini merupakan suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, sedangkan orang badan usaha yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Proses produksi dapat dikatakan secara efisien jika proses produksi mampu menghasilkan output tertentu dan input yang minimum. Nah, kegiatan produksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mencari keuntungan bagi produsen dan kepuasan bagi konsumen, serta mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat. Nah, tentunya dalam mencapai tujuan, kegiatan produksi membutuhkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan produk, barang, atau jasa. Nah, faktor produksi ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu faktor produksi alam, yang kedua yaitu faktor produksi tenaga kerja, yang ketiga yaitu faktor produksi modal, yang keempat yaitu faktor produksi kewirausahaan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia terhadap hasil-hasil produksi ternyata juga terus bertambah, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Maka dari itu, peningkatan mutu dan jumlah produksi harus selalu ditingkatkan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu intensifikasi. Intensifikasi merupakan upaya untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara memperbaiki metode kerja dan meningkatkan faktor produktivitas, faktor produksi. Nah, contohnya dalam bidang pertanian. Yang pertama yaitu pemilihan bibit-bibit unggul, menggunakan pupuk yang tepat, dan pemberantasan hama, pengairan yang cukup, menggunakan mesin-mesin pertanian, serta menggunakan teknologi. Nah, yang kedua yaitu ekstensifikasi. Ekstensifikasi merupakan upaya untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara menambah faktor-faktor produksi. Contohnya dalam bidang industri tekstil, dilakukan upaya penambahan tenaga kerja, penambahan bahan baku atau penggantian mesin-mesin produksi dengan mesin-mesin yang lebih baik. Yang ketiga yaitu diversifikasi. Diversifikasi merupakan upaya untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara mengembangkan atau menambah keanekaragaman jenis hasil produksi. Nah, contohnya dalam bidang industri minuman dengan menambahi varian rasa menjadi 5 rasa sehingga terdapat 5 pilihan bagi konsumen untuk menikmatinya. Yang 4 yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara menerapkan sistem manajemen yang lebih efektif dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Contohnya yaitu untuk menghemat tenaga kerja manusia, digunakanlah mesin-mesin baru yang lebih mahir. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Kegiatan distribusi meliputi perdagangan, pengangkutan, penyiapanan, dan seterusnya, sehingga barang atau jasa tersebut sampai pada konsumen. Dengan kata lain, distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menghubungkan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Nah, tujuan distribusi di sini yang pertama yaitu membantu menyalurkan barang dan jasa hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, yang kedua yaitu mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhannya. Nah, yang ketiga yaitu membantu produsen untuk menjualkan barangnya. Nah, yang keempat, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Squad dalam kegiatannya terdapat dua jenis saluran distribusi, yaitu yang pertama saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tidak langsung. Nah, yang pertama yaitu saluran distribusi langsung. Saluran distribusi langsung merupakan saluran distribusi yang dalam proses penyalurannya barang dari produsen dilakukan secara langsung ke konsumen. Nah, contohnya yaitu seorang petani menjual barang hasil petaninya secara langsung kepada konsumen atau dengan cara mendirikan warung pinggir jalan milik sendiri sehingga harganya lebih murah. Nah, yang kedua yaitu saluran distribusi tidak langsung. Merupakan saluran distribusi yang dalam proses penyalurannya barang dari produsen kepada konsumen dilakukan dengan terlebih dahulu melalui suatu lembaga distribusi seperti distributor. Nah, contohnya yaitu pedagang besar, agen, dan pedagang eceran. Setiap tahapan saluran distribusi akan menimbulkan biaya sehingga pelaksanaan distribusi cara panjang ini menyebabkan harga barang dan jasa menjadi lebih mahal. Semakin panjang jalur distribusi suatu barang, harga barang tersebut akan semakin mahal. Nah, yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai atau kegunaan dari barang dan jasa. Kenapa membaca merupakan salah satu contoh kegiatan konsumsi? Karena pada saat membaca kita telah mengurangi nilai guna dari buku tersebut. Berdasarkan pengertiannya, tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup guna memperoleh kepuasan. Contohnya, jika kita haus, akan terasa puas jika sudah minum. Nah, begitu pula jika kita sudah lapar, akan merasa kenyang jika kita sudah makan. Suatu kegiatan dianggap kegiatan konsumsi ketika tujuannya untuk memenuhi kebutuhannya itu dapat tercapai. Jika ibu membeli beras, kemudian dimasak menjadi nasi, lalu dijual, maka bukan dianggap sebagai kegiatan konsumsi, karena tidak dikonsumsi sendiri. Tahu nggak kenapa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh setiap orang berbeda-beda? Mengapa bisa? Ini karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi konsumsi. Seseorang antara lain pendapatan, harga, adat istiadat, dan kebiasaan, jumlah penduduk dan selera. Lalu, adakah aspek-aspek positif dan negatif dari perilaku konsumsi? Tentu ada aspek-aspek ini dilihat dari bagaimana seseorang mengkonsumsi suatu barang yang berpedoman pada prinsip dan motif ekonomi. Yang pertama yaitu menjaga keberlangsungan siklus ekonomi baik bagi konsumen maupun produsen. Yang kedua yaitu menyebabkan kegiatan perekonomian menjadi lebih maju. Nah, yang ketiga yaitu arus perputaran barang atau jasa menjadi lebih cepat sebagai konsekuensi atas tindakan konsumsi yang berkelanjutan. Nah, bagi produsen terdorong meningkatkan produksinya, sedangkan bagi konsumen dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya sikap konsumtif yang dilakukan oleh konsumen, sikap ini mendatangkan permintaan yang mendorong pertumbuhan kegiatan aspek perekonomian. Nah, aspek negatif perilaku konsumsi yaitu yang pertama, dapat menyebabkan seseorang bersifat tidak hemat. Yang kedua yaitu sikap tidak hemat dapat menyebabkan terjebak utang piutang. Yang ketiga yaitu menurunkan motivasi untuk menabung, mengakibatkan sumber dana investasi di bank juga menurun. Baik anak-anak, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.